Operasi Absolute Resolve dimulai pada tanggal 3 Januari sekitar pukul 2 waktu setempat. Langkah pembuka adalah serangan siber Amerika Serikat terhadap infrastruktur energi Venezuela yang menyebabkan seluruh ibu kota Caracas mengalami pemadaman listrik. Beberapa saat kemudian, kekuatan udara Amerika bergerak masuk secara sistematis melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela dan membuka koridor bagi helikopter MH-60 dari Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 yang membawa operator dari pasukan elit Delta Force. Helikopter itu mendarat di dalam kompleks militer Fuerte Tiuna yang dijaga ketat di selatan Caracas. Para perencana Amerika Serikat yakin bahwa Maduro menghabiskan malam di sana. Mereka benar. Meskipun menghadapi perlawanan di dalam kompleks tersebut, 1 helikopter rusak dan 6 operator terluka, dalam hitungan menit, pasukan Amerika telah menahan Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores. Sekitar pukul 4:29 pagi, Maduro sudah berada di atas kapal USS Iwo Jima yang membawanya ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Guantanamo. Dari sana, ia diterbangkan ke New York, di mana sore harinya ia secara resmi didakwa, di antara pelanggaran lainnya, sebagai pemimpin organisasi narkotika yang dikenal sebagai Cartel de los Soles. Larut malam kemarin dan dini hari ini, atas arahan saya, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melakukan operasi militer luar biasa di ibu kota Venezuela. Itu adalah serangan terhadap benteng militer yang sangat kuat di jantung Caracas untuk membawa diktator buronan Nicolas Maduro ke pengadilan. Dengan kata-kata ini, Presiden Trump merangkum operasi Absolute Resolve. Saat ia berbicara, pesawat yang membawa Maduro sudah dalam perjalanan ke New York, di mana hanya beberapa jam kemudian ia secara resmi didakwa antara lain dengan menjalankan kartel narkotika. Trump menjadikan penculikan Maduro sebagai model kebijakan yang ingin diterapkan pemerintahannya di seluruh belahan barat. Dengan mengacu secara eksplisit pada doktrin Monroe abad ke-19, Trump berupaya untuk menghilangkan semua pengaruh asing dari Amerika, termasuk para pemimpin yang dianggapnya bermusuhan dengan Amerika Serikat. Berbicara kepada wartawan, Trump mengisyaratkan bahwa penggulingan Maduro hanyalah pendahuluan bagi perubahan yang lebih luas di kawasan tersebut. Dalam visinya, Amerika Serikat akan mengambil peran yang pernah diungkapkan oleh Presiden Theodore Roosevelt sebagai seorang polisi yang memegang tongkat besar. Menurut peringatan Presiden sendiri, tongkat itu mungkin akan segera diarahkan ke Kuba, Kolombia, atau kartel narkoba yang beroperasi di Meksiko. Trump menampilkan operasi Absolute Resolve sebagai implementasi konkret pertama dari strategi keamanan nasional baru yang diterbitkan oleh pemerintahannya pada awal Desember tahun lalu. Meskipun sebagian besar media mereduksi dokumen itu menjadi klaim sederhana bahwa Amerika sedang mundur dan melepaskan perannya sebagai polisi dunia, kemunduran itu tidak berlaku untuk kebelahan barat. Di sini, Trump tidak berniat untuk melepaskan seragam polisi. Sebaliknya, mengikuti contoh Presiden Theodore Roosevelt, ia bermaksud untuk mempersenjatai dirinya dengan tongkat besar. Strategi baru yang diungkapkan oleh Trump sangat bergantung pada doktrin Monroe tahun 1823. Awalnya, doktrin tersebut dimaksudkan untuk mencegah kekuatan kolonial Eropa ikut campur di Amerika Latin. Namun, seiring waktu, doktrin tersebut berkembang menjadi pembenaran atas hegemoni Amerika di kawasan itu. Trump kini mengusulkan kebangkitan dan radikalisasi pendekatan ini yang oleh para analis di Washington disebut sebagai doktrin Monroe. Pada intinya, Trump menyerukan hegemoni penuh Amerika Serikat atas belahan barat. Ini bukan lagi sekedar tentang mencegah kekuatan eksternal seperti Tiongkok atau Rusia. Ini tentang menegaskan hak unilateral Amerika untuk melenyapkan aktor-aktor yang dianggap Washington sebagai musuh.
Jika pemerintahan Amerika Serikat benar-benar menerapkan doktrin Don't Row secara penuh, dan itulah yang tersirat dari pernyataan Trump sendiri serta pernyataan para penasihat terdekatnya, maka penggulingan Maduro hanyalah permulaan. Kuba, Nicaragua, Meksiko, atau Kolombia bisa jadi yang berikutnya. Namun, sebelum Trump memilih target berikutnya, ia harus terlebih dahulu menyelesaikan permainan di Venezuela. Trump hanya mengungkapkan sedikit tentang bagaimana ia membayangkan masa depan Venezuela di era pasca Maduro atau seperti apa proses demokratisasi yang kredibel itu. Padahal pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Meskipun Nicolas Maduro telah diculik, sekutu terdekatnya tetap memegang kendali di Caracas dan tidak ada indikasi bahwa ini akan berubah dalam waktu dekat. Trump menolak usulan yang dilontarkan oleh sebagian dari pemerintahannya sendiri bahwa Venezuela harus dipimpin selama periode transisi oleh Maria Corina Machado, pemimpin oposisi demokratis dan peraih hadiah Nobel Perdamaian. Berbicara terus terang kepada wartawan, Trump mengatakan Machado terlalu lemah dan kurang mendapat dukungan nyata di dalam negeri. Pada saat yang sama, Trump mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez yang konon berjanji kepada Rubio bahwa dia akan melakukan apapun yang dibutuhkan Amerika Serikat. Trump mengisyaratkan bahwa dia dapat menerima Rodriguez sebagai pemimpin baru Venezuela, setidaknya untuk sementara waktu. Hal ini segera memicu spekulasi tentang sejauh mana kerjasama antara Rodriguez dan Washington, dan khususnya apakah dia mengetahui sebelumnya rencana Amerika Serikat untuk menculik Nicolas Maduro. Kecurigaan tersebut diperkuat oleh para pejabat Amerika Serikat sendiri yang mengakui bahwa operasi tersebut difasilitasi oleh kehadiran seorang informan Amerika di lingkaran dalam Maduro. Secara resmi, Rodriguez membantah tuduhan ini. Hanya beberapa jam setelah operasi Amerika Serikat, ia mengadakan rapat Dewan Keamanan Nasional Venezuela yang disiarkan langsung di televisi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Maduro telah diculik dan bahwa ia tetap menjadi presiden sah negara itu. Rubio menanggapi dengan tenang dan dengan jarak yang terlihat menyiratkan tanpa mengatakannya secara langsung bahwa pernyataan Rodriguez terutama ditujukan untuk khalayak domestik. Sulit untuk menarik kesimpulan pasti dari sinyal-sinyal yang saling bertentangan ini. Namun, satu fakta menonjol. Pertemuan Dewan Keamanan Nasional dihadiri oleh seluruh elit kekuasaan Venezuela, termasuk Menteri Pertahanan Vladimir Padrino, Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez, saudara laki-laki Delcy Rodriguez, Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, dan Jenderal Domingo Hernandez Lares, Kepala Komando Strategis Angkatan Bersenjata. Oleh karena itu, masuk akal untuk berasumsi bahwa jika, dan ini perlu ditekankan, jika memang ada bentuk kerjasama antara Rodriguez dan Amerika Serikat, kemungkinan besar hal itu terjadi dengan sepengetahuan dan persetujuan seluruh elit penguasa Venezuela, yang dalam hal ini tampaknya menunjukkan front persatuan. Salah satu isu yang telah memicu perdebatan sengit di kalangan komentator dan yang belum banyak dijawab secara konkret oleh Presiden Trump adalah minyak Venezuela. Venezuela memang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Namun, antara 80 hingga 90%-nya terdiri dari minyak mentah ultra berat dari sabuk Orinoco, kental, sulit diekstraksi, dan bergantung pada impor pengencer ringan serta jaringan listrik yang stabil, sesuatu yang saat ini tidak dimiliki negara tersebut. Akibatnya, sektor minyak Venezuela hanya bayangan dari kejayaannya di masa lalu. Produksi telah anjlok dari puncak bersejarah 3 juta barel per hari menjadi sekitar 900.000 barel saat ini. Trump telah menyatakan bahwa ia ingin membangun kembali industri minyak Venezuela dan bahwa pembangunan kembali ini harus melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika yang menginvestasikan miliaran dolar di negara tersebut.
Sementara itu, analis Rystad Energy memperkirakan bahwa memulihkan produksi hingga 3 juta barel per hari akan membutuhkan investasi sekitar 110 miliar dolar, dan angka tersebut hanya mencakup eksplorasi dan produksi hulu saja. Ini adalah jumlah yang mencengangkan, kira-kira setara dengan total investasi seluruh perusahaan minyak besar Amerika Serikat di dunia pada tahun 2024. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa produksi Venezuela tidak dapat ditingkatkan dengan cepat. Bahkan dengan asumsi optimis, mencapai 3 juta barel per hari akan memakan waktu hampir 9 tahun. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Amerika kemungkinan besar tidak akan terburu-buru membangun kembali sektor minyak Venezuela, terutama karena perusahaan raksasa seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips sudah pernah mengalami kerugian sebelumnya. Aset mereka di Venezuela dinasionalisasi di bawah pemerintahan Hugo Chavez. Perusahaan yang paling siap saat ini sebenarnya adalah Chevron, yang sudah beroperasi di Venezuela di bawah lisensi khusus dan menyumbang sekitar 20% dari produksi negara tersebut. Chevron memiliki infrastruktur yang diperlukan dan dapat meningkatkan investasinya yang mengarah pada peningkatan produksi yang moderat, meskipun tentu saja bukan jenis peningkatan pesat yang tampaknya diharapkan oleh Presiden Trump. Sekalipun produksi minyak Venezuela tidak dapat ditingkatkan secara signifikan, cadangan tersebut tetap memiliki bobot geopolitik yang besar. Kontrol Amerika Serikat atas minyak Venezuela akan menghambat ekspansi perusahaan-perusahaan Tiongkok di kawasan tersebut dan mungkin yang lebih penting, meningkatkan tekanan pada Kuba yang mengimpor sekitar 30.000 barel minyak Venezuela per hari yang mencakup sekitar 25% dari kebutuhan energinya. Ada semakin banyak bukti bahwa runtuhnya rezim komunis Kuba berada di urutan teratas daftar prioritas Trump untuk masa jabatan keduanya. Operasi Absolute Resolve merupakan keberhasilan taktis yang spektakuler, namun penuh dengan ketidakpastian strategis. Sejarah mengajarkan kita bahwa menggulingkan seorang diktator biasanya merupakan bagian yang paling mudah. Tantangan sebenarnya datang tepat setelahnya. Untuk saat ini, situasinya paling tidak kacau. Elit penguasa lama yang dipimpin oleh Delcy Rodriguez masih memegang kekuasaan di Caracas, sementara pemerintahan Trump tampaknya menganggap kerjasamanya sebagai hal yang sudah pasti. Gedung Putih sudah melihat keluar Venezuela menuju target baru dan penerapan yang lebih luas dari apa yang disebut doktrin Don Roe, dan musuh-musuh pun tak sedikit jumlahnya. Kuba kini berada dalam posisi yang sangat genting. Selama bertahun-tahun, para analis Amerika berpendapat bahwa jalan menuju kejatuhan pemerintah di Havana melewati Caracas. Dengan Maduro disingkirkan, tekanan terhadap Kuba hanya akan semakin intensif. Terlebih lagi karena operasi Tekad Mutlak telah secara signifikan meningkatkan kedudukan politik Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang baginya sebagai putra imigran Kuba, pembebasan Havana dari pemerintahan komunis memiliki makna pribadi yang mendalam. Rubio tidak berusaha menyembunyikan bahwa Kuba bisa menjadi target selanjutnya. Pada konferensi pers, ia mengatakannya dengan terus terang. Lihat, jika saya tinggal di Havana dan berada di pemerintahan, saya akan sedikit khawatir. Setelah Venezuela, Kuba hampir pasti menjadi prioritas Amerika Serikat berikutnya. Pemerintahan Trump tampaknya memandang Havana sebagai target yang relatif mudah. Tetapi daftar musuh yang mungkin akan dikenai doktrin Don Roe oleh Gedung Putih tidak berhenti di situ. Kartel narkoba Meksiko dan Kolombia berada di urutan berikutnya, diikuti oleh Daniel Ortega di Nicaragua. Meskipun Trump bersikeras bahwa Amerika tidak boleh lagi bertindak sebagai polisi dunia dan mengurangi komitmen Amerika Serikat di wilayah lain, pengekangan ini tidak berlaku untuk belahan barat. Di sini, Trump mengejar supremasi Amerika Serikat secara total, bahkan jika supremasi itu harus dipaksakan dengan kekerasan. Karena serangan terhadap Venezuela mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Seperti yang pernah ditulis Thomas Friedman, Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003 hanya karena mereka mampu melakukannya. Logika yang sama berlaku hari ini.
Trump memerintahkan penculikan Maduro karena dia mampu melakukannya. Apakah Trump melanggar hukum internasional? Ya, sama seperti yang dilakukan Ronald Reagan di Grenada pada tahun 1983 dan George Bush di Panama pada tahun 1989. Dan sama seperti Reagan dan Bush sebelumnya, Trump tidak akan menghadapi konsekuensi nyata. Dunia yang diatur oleh hukum yang kuat sekali lagi menjadi kondisi standar. Perserikatan bangsa-bangsa telah menjadi tidak berfungsi dan Amerika Serikat tidak lagi berupaya menegakkan hukum internasional. Sebaliknya, seperti Tiongkok dan Rusia, mereka secara aktif merusak pondasinya. Seiring waktu, tren ini hanya akan semakin cepat dan hukum internasional atau apapun yang tersisa darinya akan ditegakkan secara eksklusif terhadap yang lemah. Dan ini menyisakan satu pertanyaan terakhir bagi kita. Sebagaimana awal tahun, demikian pula akan jalannya tahun ini.